Diata.id, aplikasi kasir solusi untuk bisnis Anda. Halo Im, apa kabar Im? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Abang gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana sekarang Kantongnya yang kurang sehat. Kantongnya sama lah, semua orang pasti ya kena dampak COVID ya. Banget. Terus, jadi nanti high skill dengan adanya kondisi saat sekarang ini kan akan membuat high skill nanti. Sorry, high school akan berubah jadi high skill. Jadi high skill ini Bukan. High school ada apa? High skill itu bagian dari high school. Gitu ya. High skill ini gimana sih gitu? High skill ini sebenarnya ini ngelihatnya dari anak SMA sekarang sih bang. Nah mereka nggak ada UN nih. Mereka mau ngapain kayak gitu kan? Dan jujur dari high school sendiri itu memang ada satu anak dia di Bukit Tinggi sih bang. Dan physically dia cantik banget. Cuman iya dia dicita-cita buat jadi pramugari nih. Akhirnya dia curhat sama ini gimana caranya biar bisa lulus tes pramugari. Nah terus kalau dari fisik dia oke nih, tapi ternyata ketika tiktokan pakai bahasa Inggris dia sangat-sangat kurang lah gitu. Sementara salah satu tes yang ada di pramugari itu adalah tes bahasa Inggris. Jadi dari sana gimana caranya? Ada lagi nih peluang gimana caranya? Ini kan tidak untuk nilai rapor ya bang ya. Berarti di luar akademisi. Gimana caranya bikin skema yang kita bisa membimbing anak-anak yang pengen masuk tes pramugari, karena di Padang sendiri itu dari riset juga ada les yang seperti itu, cuma tidak diperuntukkan untuk anak pelajar gitu. Padahal 17 tahun udah bisa tes pramugari, 18 tahun udah bisa tes pramugari. Nah, kenapa nggak dijemputnya dari SMA, dipersiapkannya dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Kita mungkin dari kita SD ya bang ya, sampai kuliah sekalipun kita nggak pernah di kotak-kotakan pengen jadi apa, ngambang aja ya. Udah dapat ijazah gitu, jadi mau diapain? Pasti banyak yang kayak gitu. Emang kalau mungkin teman-teman semua kalau misalnya tamat SMA mungkin pikirnya mau kuliah gitu kan, nanti tamat kuliah udah bingung mau ngapain gitu kan. Bahkan pas lagi kuliah tuh kemana sih sebenarnya? Nanti pas sudah tamat kuliah tuh baru ngerasain ngapain sih lagi gitu kan, nggak tahu mau ngapain. Ini kalau bagi yang nggak tahu ngapain dia ngambil S2 gitu. Jadi kebanyakan kayak gitu sebenarnya. Jadi dia nggak tahu ngapain lagi daripada di rumah aja, makanya nyambung S2. Nanti tamat S2 nggak tahu ngapain lagi, nyambung S3. S3 nggak bisa, S3 itu memang harus pakai rekomendasi dari kampus juga, nggak asal sembarangan gitu kan. Oh gitu. Nah, ini berarti udah jalan mau 4 tahun atau mau 3 tahun sekarang? Kalau sekarang mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Nah, selama 3 tahun. Tapi terhitungnya 2 tahun sih bang, karena kan setahun kurang dari setahun itu kita kayak nggak sounding kayak di rumah aja. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya udah punya rukunnya sendiri itu mau 2 tahun, 17 Mei besok. Biasanya kita buka bareng sih, tapi kayaknya sekarang udah nggak bisa. Iya, udah nggak bisa ya. Karena pandemi ya. Nah, mungkin selama ini merintis usaha ini, apa sih dilemanya ataupun susahnya gitu kan? Kan kita tahu nih banyak orang melihat sebenarnya ketika kita udah sekarang mereka kok gampang saya si ini atau siapa gitu kan, gak galak saya, padahal mereka nggak tahu gimana perjalanan kita sampai ke situ gitu kan. Nah, apa sih perjalanan ini waktu susah ini dulu merintis high school ini? Mungkin dulu pasti lah bang, sebelum bikin usaha itu nggak mulus aja gitu. Nah ketika ini kita cuma punya modal dikit gitu, dan itu udah dikeluarin semuanya, bahkan kita nggak ada saving gitu. Dulu sempat setahun pertama ini rela nggak digaji sih, bagian ini nggak ambil, ini sampai sekarang pun ini mengusahakan untuk tidak mengambil bagian ini, walaupun sebenarnya di proseduralnya perusahaan pasti kita bikin kan, walaupun kita owner, kita ngambil satu job dan job itu ada komisinya buat kita. Tapi gimana komisi yang buat kita ini tetap saving aja dulu gitu. Sometimes kalau ada kenapa-napa ini bisa kita gunakan. Setidaknya jangan bikin orang yang kerja sama kita jadi nggak dapat apa-apa gitu. Nah jadi di 1 tahun pertama trafficnya kan naik turun, sampai sekarang juga naik turun sih gitu. Tapi waktu setahun pertama itu benar-benar naik turunnya itu benar-benar drastis kayak gitu kan. Karena ini juga
nge-hire orang buat kerja sama kita juga nggak gampang Iya, kan. betul. Nah jadi sebelum dapat benar-benar guru yang mau dibentuk, teacher yang mau dibentuk, ada teacher yang bolak-balik masuk kan. Ya ternyata nggak cocok keluar. Nah yang ini bikin anak juga kurang jadinya. Nah jadi sempat waktu itu ini nggak ngambil setahun, ini udah bilang sama finance ini untuk tidak mengambil setahun, dan itu emang diputarin aja sih buat si tim teachingnya. Tapi ini juga punya side job di luar, demi menyelamatkan yang high schoolnya gitu. Ibaratnya kalau dibilang dilemanya capek di badan sih bang, gitu, karena kita harus kerja gitu. Tapi nggak apa-apa karena apa yang kita semua seimbang sih, hasil sama proses itu seimbang. Jadi misalnya kalau prosesnya berdarah-darah, insya Allah hasilnya baik gitu. Tapi kalau prosesnya nyantai ya walau-walam deh sama hasil kayak gitu. Nah paling di sana aja sih bang, cuman tekanan sosial sih karena ini perempuan, karena ini perempuan gitu. Apalagi di Sumbar ya, karena pernah tuh Mata Najwa bilang kalau cowok sukses itu kan tepuk tangan banget tuh, wah banget. Tapi kalau cewek sukses itu apa sih yang tadi aja gitu. Jadi banyak, nggak semua orang ada pro kontranya. Tapi kalau cowok sukses itu udah pro semua. Nah paling di sana aja sih bang. Terus kayak orang kita masih di daerah primitif, ini masih di lingkungan yang sangat primitif, kayak bangun pagi itu kayak masih di rumah, terus temen ini ada nih yang kerja di bank. Jadi kan pagi kan udah cantik nih, udah wangi nih gitu. Tapi tiap tanggal 15 atau tanggal 18 dia ngantek ini, boleh pinjam duit ini. Tapi ya gitu, untuk literasi buat orang-orang yang di Sumatera Barat tentang freelance atau yang semacam kita lah bang, startup ini emang susah. Mungkin di situ mental entrepreneurnya kali bang. Kadang bapernya masih ada. Iya, bapernya. Iya. Tekanan sosial itu susah. Tekanan sosial itu ya. bikin, aduh kalau didengerin kita bisa nggak semangat sama Oke, sekali. kalau di teman ke lain di keluarga Dia keluarga pasti ada gitu, apalagi yang ya gitu lah. Iya. Jadi emang nggak mudah sebenarnya kalau jadi apa itu berbisnis atau wirausaha gitu ya. Memang banyak tekanan yang kita dapat nantinya gitu. Nah, ini mungkin ada nggak kira-kira momen misalnya gini, orang tua hanya marah ke ini atau ke gurunya, ada nggak kira-kira misalnya kayak gini, kok nilainya di sekolah kayak gini-gini gitu, padahal dia udah les, ada nggak kayak gitu? Nah jadi awalnya ada sempat satu anak yang pokoknya, tapi dari si anak ini bisa belajar bang. Jadi gini, waktu itu ini nggak pernah yang namanya sebulan atau 2 bulan pertama ketika ini sudah buka kelas tematik gitu, ini nggak pernah recall untuk ngelihat rapor anaknya gitu. Nah ketika orang tuanya ngehubungin ini dan bilang gimana nih nilai tematik anak saya gitu kan. Nah dari sana ini akhirnya bikin satu kebijakan yang setiap mereka UTS atau UAS, mereka benar-benar full atau intensif selama 1 minggu. Jadi ibaratnya kalau mereka ujiannya siang, pagi dia harus sama kita dulu nih. Nah, terus si anaknya ini harus bisa kita suruh untuk minta kisi-kisi minimal atau soal yang tahun lalu. Nah, mungkin kalau bimbel yang lain mereka udah siapin sendiri, tapi sebenarnya kita juga udah siapin sendiri. Tapi mau gak mau kita harus tetap berkaca sama dinas pendidikan kan, Bang. Nah, kalau misalnya kita punya soal tahun lalu, bahkan ini pernah waktu itu benar-benar soal tahun lalu itu diulang lagi tahun ini dan benar-benar sama. Akhirnya saya dapat 100. Nah, jadi waktu si anak yang punya masalah ini ya kita ya pastilah kita legoin yang kesalahan kita minta maaf, tapi dari si anak ini kita bisa kita bisa belajar, kita bisa perbaiki, evaluasi lagi SOP kita. Nah, dan waktu itu yang paling ini ingat, jadi ada satu guru yang benar-benar dia juga ngajar banget di SD. Nah, dia juga ngajar private gitu, tapi dia honorer gitu lah di SD kan. Dan ketika ada anak yang bilang sama ini, loh belajar di high sama aja kok di sekolah. Nah itu ini emosi banget bang. Nah jelas kita bikin high untuk menjawab kebutuhan yang tidak mereka dapatkan di sekolah. Nah ada keluar dari anak yang seperti itu, akhirnya kita evaluasi bareng-bareng lagi dan alhamdulillah kita selalu perbaikan dari sana sih bang. Jadi kalau buat masalah-masalah teknis seperti itu pasti banyak terjadi di lapangan, cuman gimana caranya buat saling bahu-membahu sih. Karena kebanyakan dari high school kita juga dominannya cewek sih semua. Itu ya memang
betul, awal-awal gitu kan pasti kita perlu belajar terus gitu kan, Adaptasi dulu lah adaptasi ya, dulu Bang. tapi itu Benar. bagus tuh ya. Biar dengan adanya masalah tadi bisa mendapatkan kebijakan baru gitu Iya, kan. benar. Terus itu yang pertama tadi kan Bang nanya terkait dengan apa, misalnya ada orang tua yang komen nih, kalau misalnya gini, ada nggak saat dia kan kita tahu nih orang tuanya nggak gimana gitu kan, ada nggak misalnya dia udah baik daftar gitu kan, tiba-tiba dia nggak jadi daftar gitu, jadi dia udah bayar misalnya sekian gitu kan, mungkin ada kendala atau apapun dia nggak jadi nggak jadi ikut les anaknya, ada nggak gitu kayak gitu? Ada anak yang orang tuanya pengen anaknya les tapi anaknya nggak mau les. Ada juga Bang. Jadi waktu itu ya orang tuanya bayar karena anaknya nggak mau datang ya kita nggak bisa maksain. Iya. Terus kita repo lagi orang tuanya, ini mau dibalikin 50% atau gimana? Enggak, karena orang tuanya juga segan sama kita karena kan kita juga udah menyiapkan dulu. Karena di Hai Bang kalau bisa sih cuma 4 anak sih maksimalnya di satu kali sesi. Satu kali sesi. Karena apalagi untuk yang di Lubuk Buaya karena beda ya apanya demografinya lah gitu. Jadi untuk masukin pelajaran tuh benar-benar face to face gitu, benar-benar dari pendekatan persuasifnya itu harus ditekanin banget gitu. Jadi ya udah sih anaknya nggak datang kita hubungin orang tuanya, ya orang tuanya nggak mau nih dibalikin 50%, ya itu rezekinya teacher dong. Iya, iya, Alhamdulillah gitu. Tapi ada juga yang anaknya datang tapi orang tuanya tahu dia daftar nih tapi anaknya nggak datang, jadi orang pulang sekolah dia suruh anaknya datang ke Hai gitu, tapi nggak nyampe banget. Nah yang gitu jadi masalah sebenarnya. Tapi itu balik lagi ke peran orang tua sih Bang. Kadang ada juga orang tua yang daftarin anaknya les itu kayak tempat penitipan anak juga ada, jadi dia ngambil seminggu itu semua mata pelajaran, terus si anak diantarin sama Gojek sama sopirnya, habis itu kalau bawa bekal oke, ini bahkan si anak beli nasi gitu, makan di bimbel gitu, jadi kayak ya gitulah, yang mungkin positif aja, mungkin orang tuanya benar-benar sibuk Gitu. Jadi emang ada ya sesuatu ada gitu gitu ya. Bang. Betul. Jangan sampai kepikiran ya ada high pound nanti kan. Iya. Nah jadi kan gini, apalagi sekarang kan kita tahu di Padang pun sekarang sudah mulai PSBB ya. Iya. Jadi emang untuk anak ke tempat les pun nggak ada sama sekali sekarang ya. Kalau untuk ke tempat les enggak, tapi masih teacher ke rumah masih ada. Jadi ada kelas kalistung sih Bang untuk pra sekolah. Kelas kalistung pra sekolah baca tulis hitung. Jadi ini kan mau masuk SD ini sebenarnya. Ini untuk bimbel untuk pendidikan ini benar-benar timing rawan sih Bang. UN di sini, masuk sekolah baru di sini ya kan. Nah, jadi ada beberapa orang tua yang kayak anaknya udah libur TK 2 bulan kan. Jadi benar-benar alfabet tuh lupa semuanya. Padahal mau masuk SD. Nah, jadi beberapa teacher yang kalistung tetap masih ngajar sih Bang untuk yang offline-nya. Tapi kalau misalnya untuk yang online masih tetap jalan juga. Jadi itu terbalik lagi ke anaknya mau tetap pengen belajar kah, dan orang tuanya sadar gak sih ini penting gitu. Karena walaupun COVID kalau menurut ini nggak harus ada yang dibatalkan sih Bang. Iya kan habis COVID kita harus punya skill yang lebih gitu kan. Takutnya gara-gara COVID malah makin dulu. Ya, kita tahu kan selama COVID pun anak nggak ada kegiatan juga di rumah. Iya, kan? betul. Nah, makanya itu lebih bagus belajar gitu kan, belajar dengan diarahkan gitu. Itu sih bagus sebenarnya. Nah, gini Bang pernah dengar kuliah itu nggak penting, gitu kan? Atau sekolah itu nggak penting. Nah, ini kan di bidang pendidikan, usaha atau usaha di bidang pendidikan. Nah, gimana lo ini dengan apa ya tadi? Usaha itu Iya. kuliah itu Kuliah itu nggak penting. tapi sebenarnya kalau boleh cerita ya Bang ya, ini kalau nggak lulus PMDK dia udah bilang sama mama ini dulu, ini nggak mau kuliah, ini mau akademi yang sama Jaya Setiabudi Bang, yang yang entrepreneur akademi dulu namanya, itu di belakang 4. Ini udah cari biayanya, itu kayak sekolah 6 bulan, habis itu sekolah bisnis ya, habis itu dinyatakan lulus ketika mencapai omset yang kita sepakati bersama antara yayasan dan kita gitu kan. Dan ini udah jelasin nih ke orang tua, ke keluarga, terus sampai mama bilang, oh yolah kalau misalnya nggak lulus undangan, ini boleh ambil itu, tapi kalau lulus undangan berarti jalan ini di undangan gitu. Dan akhirnya ini lulus undangan nih. Nah, kalau dipikir-pikir dari awal ini memang tidak kuliah itu memang tidak
gitu. Jadi tidak jadi patokan utama, tapi kuliah itu sangat menentukan bagaimana gaya kita berpikir gitu. Iya, Nah, pola pikirnya gitu. Jadi ada teman ini yang kuliahnya tidak selesai dibanding ini yang mungkin pergi kuliah itu juga cuman apa ya, kita cari ilmu gitu, tapi ilmu yang kita serap itu mungkin bukan dari dosennya ketika dia kasih teori, tapi ketika bagaimana dosennya kehidupannya sehari-hari kayak gitu loh Bang. Nah jadi ini lihat cara berpikir sama relasi sih. Jadi kalau misalnya yang kuliah dan suka berorganisasi, terus suka bergaul, relasinya juga lebih banyak, dan ini juga berdampak sama di umur-umur kita sih. Kalau kita bikin usaha sekarang dengan relasi yang bagus, insya Allah kalau misalnya nggak sampai 100% feedbacknya, minimal 80% kita udah pegang gitu. Daripada orang yang bikin usaha di umur kita tapi dia ibaratnya nggak suka bergaul, nah dia tetap butuh orang yang seperti kita. Nah mungkin di situ. Jadi kalau dibilang kuliah itu penting, tetap penting sih. Jadi jangan sampai, kalau menurut ini jangan sampai nggak kuliah apalagi gara-gara ekonomi Bang. Karena S1 S2 ini di beasiswain terus gitu. Jadi ketemu orang yang dia nggak kuliah gara-gara nggak ada duit gitu. Ini tanya dulu pernah cobain beasiswa nggak? Dan dia nggak pernah coba juga. Nah itu kesalahan menurut ini. Kenapa dia nggak coba? Kalau misalnya masalah ekonomi ada di misi, pemerintah udah memfasilitasi itu kan. Nah yang jadi masalah ketika dia tidak mau mencoba dan dia udah ngekotakin dirinya, dia nggak pantas berkuliah karena nggak punya duit gitu. Padahal semua jalan ada kalau misalnya kita ada usaha. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kuliah itu nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan, tapi nambah rezeki sih kalau menurut ini. Iya, nambah relasi. Nambah relasi sama pola pikir. sayang sama umur. Terus itu sih Bang, tanggung jawab sama orang tua. Iya betul. Tanggung jawab sama orang tua sih. Jadi sebenarnya buat teman-teman semua yang orang tua yang masih mampu buat Iya. kuliah itu sebenarnya harus bersyukur gitu kan. Harus Masih bersyukur banyak banget. orang yang memang dia pengen kuliah tapi nggak ada uang. Iya, gitu. kok dari segi dana dia nggak sanggup. Iya gitu. Memang banyaklah bersyukurlah kita. Gitu. Nah jadi gini abang terakhir banyak apa ini pesan buat para yang ingin berusaha. Jadi gimana sih cara mulainya? Gitu kan kebanyakan nih di Indonesia pun mereka ingin buat berwirausaha, tapi mereka nggak tahu gimana sih cara mulainya, gitu kan? Dan apa usaha yang harus dilakukan nih? Pesan ini gimana sih buat mereka? Sebenarnya kalau misalnya untuk usaha yang pas untuk diri kita sendiri itu yang menjawab adalah kita sih Bang. Iya. Gitu. Tapi caranya adalah kenali diri sendiri dulu, passionnya di mana, dan jangan jadikan kesuksesan orang lain patokan untuk kita bekerja. Yeah. Karena kesuksesan orang bukan jadi kesuksesan kita, dan kegagalan orang juga bukan kegagalan kita. Jadi tetap mulai dari diri kita sendiri, dan kalau misalnya pikir lagi ketika mau jadi entrepreneur, pikir lagi siap tidak dengan zona yang tidak nyaman, karena memang tidak nyaman sama sekali Bang gitu. Tidak nyaman, dan jangan pernah mikir entrepreneur itu hidupnya bisa bangun sesuka hatinya, bisa tidur jam berapa aja. Enggak. Ini dan Bang Ferry pun tetap jadi morning people gitu, walaupun kita nggak ada yang marahin kita loh kalau misalnya kita datang ke kantor jam 10 ya Bang ya gitu. Tapi kita udah punya tanggung jawab atas itu, kita jam berapa udah di kantor pokoknya gitu kan. Nah jadi kalau misalnya sudah siapkah dibangun dirinya untuk seperti itu, oke, nggak apa-apa entrepreneur. Tapi kalau misalnya berharap habis kuliah dengan gaji yang besar, ya udah nggak apa-apa jadi banker. Nah jadi kenalin diri sendiri dulu aja gitu. Kalau misalnya siap berdarah-darah dulu, tekanan sosial dulu, siap kayak dihujat dulu mungkin sama netizen, ini ngapain gitu, ya udah nggak apa-apa ngambil jalur ini. Tapi kalau misalnya udah nenteng ijazah satu, masa sih kerjanya jual-jualan hijab kayak ini ya gitu, pengennya naik mobil gitu, terus di tempat yang ber-AC sama kolega-kolega berdasi gitu, ya udah di corporate aja kerja sama orang gitu. Kenalin diri sendiri aja maunya seperti apa, jangan sampai salah langkah. Cari orang yang bisa ditanya, orang-orang yang udah ngelewatin fase-fase itu. Thank you Ming. Jadi mungkin cukup itu. Kepada teman-teman semua jangan lupa di subscribe dan juga di like video konten YouTube Media Teman. Dan bagi yang ingin bertanya boleh ditanya di kolom komentar, atau juga boleh langsung ke Instagram Imni sendiri. Apa Instagramnya? Imni